Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Model Penilaian Aktiva dan Penentuan Laba Alternatif. Anggota kelompok kami terdiri dari Fadila Iftita Rohmah dengan 3 NIM akhir 343, Hana Fitria Agustin dengan 3 NIM akhir 375, Sherly Margareta dengan 3 NIM akhir 376, saya sendiri Melinda Nurlaila dengan 3 NIM akhir 391, Amalia Anggi dengan 3 NIM akhir 400, dan Dewi Rohmaya dengan 3 NIM akhir 402. Di sini saya akan menjelaskan terkait biaya historis. Jadi, biaya historis ini merupakan jumlah kas ataupun setara kas yang dibayarkan guna memperoleh suatu aktiva pada saat awal perolehan. Ataupun, biaya historis ini merupakan jumlah kas yang diterima pada saat awal timbulnya suatu kewajiban. Karakteristik dari biaya historis yang pertama adalah merupakan nilai aktual yang dibayarkan ataupun diterima. Yang kedua, tidak berubah meskipun nilai pasar saat ini berubah di masa depan. Yang ketiga, yaitu mencerminkan transaksi yang nyata dan dapat dengan mudah untuk diverifikasi. Contoh dari biaya historis, jika sebuah perusahaan ini membeli mesin seharga 100 juta pada tahun 2023, walaupun nilai pasar mesin tersebut naik ataupun turun di tahun 2025, dalam laporan keuangan masih akan dicatat sesuai dengan harga perolehan awal sebesar 100 juta. Yang kedua ada biaya penggantian. Di sini biaya penggantian ini merupakan jumlah kas ataupun setara kas yang harus dibayarkan pada saat ini guna memperoleh aktiva yang sama dengan aktiva yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajiban yang sama dengan yang dimiliki saat ini. Karakteristik dari biaya penggantian ini mengacu pada nilai sekarang dari penggantian barang ataupun jasa. Yang kedua, mencerminkan kondisi ekonomi saat ini atau terkini. Dan yang ketiga itu biasanya biaya penggantian ini digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial dan penilaian aktiva tetap. Contohnya adalah jika perusahaan ini punya kendaraan operasional sebesar yang dibeli seharga 150 juta, lalu pada saat ini untuk membeli kendaraan yang sama itu dengan harga 180 juta. Maka biaya penggantiannya itu ada pada harga saat ini sebesar 180 juta. Nilai buku yang dapat direalisasikan atau NRV, yaitu adalah estimasi jumlah kas atau nilai setara kas yang diharapkan akan diterima dari penjualan suatu aset setelah dikurangi biaya penjualan atau penyelesaian lainnya. Rumus dari NRV sama dengan nilai penjualan dikurangi biaya. Contohnya, jika sebuah barang diperkirakan dapat dijual seharga Rp8.000 dan biaya penjualannya adalah Rp500, maka nilai realisasi bersihnya adalah 7.500 per unit. Itu didapatkan dari 8.000 dikurangi 500. Nilai sekarang atau present value yaitu adalah nilai saat ini dari suatu jumlah uang atau rangkaian pembayaran di masa depan yang dihitung menggunakan tingkat diskonto tertentu. Contohnya, jika seseorang akan menerima 10 juta dalam 2 tahun ke depan dan tingkat diskonto yang digunakan adalah 10% per tahun, maka nilai sekarang dari uang tersebut adalah sekitar 8.264.463. Hal ini menunjukkan bahwa uang yang diterima di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan uang yang tersedia saat ini, karena adanya faktor waktu dan peluang investasi. Metode pencatatan akuntansi ada dua, yaitu yang pertama akuntansi berbasis kas atau cash basis, yaitu metode akuntansi yang berbasis dasar tunai, yaitu pencatatannya ketika perusahaan tersebut melakukan pembayaran saat itu juga. Sedangkan akuntansi berbasis akrual yaitu suatu pendekatan dalam pencatatan transaksi keuangan yang mencatat transaksi pada saat transaksi itu sendiri terjadi. Jadi bukan pada saat uang itu benar-benar berpindah tangan. Untuk contoh ilustrasinya, yang pertama pada akuntansi kas, yaitu jika menagih seorang klien sebesar
10.000 pada 1 Maret dan menerima pembayaran pada 15 April, maka akan mencatatnya pada kolom pendapatan di bulan April saat uang diterima dan sudah di tangan. Sedangkan contoh pada akuntansi berbasis akrual yaitu jika sebuah toko menjual barang senilai 1 juta secara kredit, pembayarannya di kemudian hari, pendapatan senilai 1 juta tersebut akan diakui saat itu juga, yaitu saat penjualan dilakukan meskipun uang belum diterima. Selanjutnya itu mengenai dasar perbandingan dan evaluasi. Yang pertama ada kesalahan waktu, yaitu kesalahan yang terjadi saat perubahan nilai, misalnya naik atau turunnya aset atau pendapatan, itu terjadi di satu periode, namun dicatatnya itu di periode lain, jadi otomatis tidak sesuai waktunya. Nah, idealnya itu semua perubahan harus diakui di periode yang sama saat perubahan itu terjadi agar laporan keuangan itu mencerminkan kenyataan yang akurat. Yang kedua yaitu kesalahan saat satuan pengukuran yang terjadi ketika laporan keuangan itu disusun tanpa mempertimbangkan perubahan nilai uang, misalnya karena inflasi. Nah, idealnya itu penggunaan satuan yang sudah menyesuaikan dengan kenaikan atau penurunan harga umum agar bisa mencerminkan daya beli yang sebenarnya. Nah, yang ketiga itu interpretabilitas. Jadi, agar model akuntansi itu mudah dipahami, maka harus dibuat dalam bentuk pernyataan logis seperti jika A maka B. Atau contohnya itu jika biaya produksi naik maka laba bisa turun. Nah, dengan cara tersebut itu pengguna laporan bisa tahu apa arti dari angka-angka tersebut dan bagaimana cara menggunakannya dalam mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu relevansi. Sebuah informasi itu bisa dikatakan relevan jika informasi itu berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, jika sebuah model itu menggunakan suatu data atau atribut, berarti data itu dianggap penting dan memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan. Menuju solusi atas masalah pelaporan keuangan karena perubahan harga. Lembaga standar akuntansi seperti Financial Accounting Standard Board itu telah mengkaji beberapa model dan sistem akuntansi. Pendekatan dalam solusi ini terbagi menjadi 3 aspek utama, yaitu yang pertama pengukuran persediaan dan aktiva tetap. Terdapat beberapa jenis pengukuran, yaitu biaya historis, biaya reproduksi saat ini, biaya penggantian saat ini, nilai yang bisa direalisasikan, nilai pakai, jumlah yang bisa diperoleh kembali, biaya saat ini, dan nilai bisnis. Yang kedua yaitu konsep pemeliharaan modal. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan melihat modal yang harus dijaga agar bisa dikatakan menghasilkan laba. Terdapat 2 pendekatan utama, yaitu pemeliharaan modal keuangan, di mana perusahaan dianggap untung jika jumlah uangnya bertambah. Yang kedua yaitu pemeliharaan modal fisik. Perusahaan dianggap untung jika kemampuan produksinya tidak berkurang, walaupun uangnya mungkin tidak bertambah banyak. Dan solusi yang ketiga yaitu unit pengukuran. Karena nilai uang itu bisa berubah akibat inflasi, maka laporan keuangan bisa dibuat dalam 2 jenis satuan uang. Yang pertama yaitu dolar nominal, nilai uang biasa tanpa penyesuaian inflasi. Yang kedua yaitu dolar konstan, nilai uang yang sudah disesuaikan dengan inflasi menggunakan indeks harga. Persyaratan dari FASB atau Financial Accounting Standard Board yang pertama, pengungkapan dolar konstan. FASB mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan dalam dolar konstan agar laporan keuangan mencerminkan nilai real. Hal ini bertujuan agar pengguna laporan bisa menilai kinerja dan posisi keuangan secara lebih akurat. Yang kedua, pengungkapan biaya saat ini. Perusahaan diharuskan mengungkapkan biaya aktual saat ini bukan hanya biaya historis. Misalnya, jika harga barang atau aset meningkat, maka laporan harus mencerminkan nilai saat ini agar relevan bagi pengambilan keputusan. Yang ketiga, data ringkasan 5 tahun. FASB mensyaratkan penyajian data keuangan historis dalam ringkasan 5 tahun. Hal ini
dapat membantu pemakai laporan keuangan dalam memahami tren keuangan jangka menengah perusahaan, seperti pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan arus kas. Yang keempat, pembatasan. FASB juga mengharuskan pengungkapan terkait pembatasan yang mempengaruhi aset atau operasi perusahaan. Contohnya, pembatasan pembagian dividen, pembatasan penggunaan kas, atau batasan dari kontrak pinjaman. Dan yang kelima, metodologi. FASB menekankan pentingnya pengungkapan metodologi akuntansi yang digunakan oleh entitas. Hal ini mencakup metode depresiasi, metode penilaian persediaan, kebijakan pengakuan pendapatan. Adapun FASB Statement nomor 33 berfokus untuk mengatur pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga atau inflasi. Seperti yang pertama, penilaian arus kas masa mendatang. Berisi informasi tentang dampak inflasi yang dapat membantu investor dan kreditur dalam memperkirakan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas real di masa depan. Jika inflasi tinggi, maka penilaian penyesuaian harga memungkinkan penilaian yang lebih realistis. Yang kedua, penilaian kinerja perusahaan. Perhitungan laba yang disesuaikan inflasi memberi gambaran yang lebih akurat tentang seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan, karena memperhitungkan kenaikan biaya input dan perubahan harga output, bukan hanya angka nominal saja. Yang ketiga, penilaian erosi kemampuan operasional. Inflasi dapat mempengaruhi aset operasional, misalnya karena perusahaan tidak mampu mengganti aset tetap seperti mesin atau gedung dengan biaya saat ini, sehingga perlu perhitungan harga khusus untuk membantu menilai apakah perusahaan masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Dan yang keempat, penilaian erosi tingkat daya beli umum. Inflasi umum menyebabkan penurunan daya beli uang. Informasi keuangan yang disesuaikan inflasi menunjukkan bagaimana nilai laba atau ekuitas berubah dalam konteks nilai real uang, sehingga membantu pengguna melihat apakah nilai perusahaan meningkat atau menurun dalam hal daya beli. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.